Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andrian Fernando dari TRI 2D. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang paket tracer pada modul 11.9.3 yaitu VLSM Design and Implementation Practice. Jadi di sini kita akan membuat di sini kita disediakan topologi. Lalu kita akan subnetting menggunakan VLSM. Di sini kita ada beberapa part di part 1 kita dikasih examine the network requirements. Di part 2 kita akan desain the VLSM-nya. Lalu part 3 kita akan pasang IP-nya gitu dan verifikasi. Oke, di part pertama kita disediakan ada beberapa pernyataan. Di sini kita akan dikasih IP yaitu 172.31.1.0/24. Jadi di switch 1 di LAN switch 1 di sini kita akan batasi yaitu sebanyak 27 host. Lalu di switch 2 ada 25 host, di switch 3 ada 14 host, dan di switch 4 ada 8 host. Oke, nah di sini kita akan desain menggunakan IP ini. Di sini ada subnet deskripsi, number of hostnet, network address, ada first use address dan broadcast ya. Di sini ada dokumen, the addressing, shake to building 1, to LAN and the one link. Dan di sini yang pertama kita tentuin dulu IP addressnya. Di sini kita coba salin dulu. Di sini tadi saya sudah mencoba mensubnetting. Nah, di sini kita menggunakan IP 172.31.103. Beda ya? Oh, sama. Oke. Ini contoh dari penerapan VLSM. Kita kan yang pertama ini di sini host, di sini host, ini prefix yang kita gunakan, ini IP addressnya setelah kita di subnetting di sini. Jadi yang pertama kita kan dikasih host 27 nih di switch 1. Jadi kita mencari sebuah prefix yang bisa menampung sebanyak 27 host. Gitu ya. Lalu kita menggunakan prefix /27 karena dia mampu menampung sekitar 30 host. Begitupun yang 25 host juga dia masuknya menggunakan prefix /27 karena dia mampu menampungnya gitu di angka 30. Di 14 host kita berubah menjadi di /28 karena dia emang pas gitu menampung sekitar 14 host. Dan yang terakhir yaitu 8 host kita tidak bisa menggunakan prefix 229 ya. Di prefix 29 itu kan dia hanya menampung sekitar 6 host ya, 6 host itu di /29 kan dia tidak masuk nih dari ketika kita masukkan prefix 29. Jadi kita menggunakan prefix 28. Lalu caranya bagaimana? Di sini kita tuh kan yang pertama kita masukkan IP-nya udah bersama prefix-nya di sini di /27. Lalu di sini
kita dalam jangka kan sekitar 32 nih jaraknya, dari 0 ke 32 ke 64 itu dari prefiknya. Itu apa ya namanya, lupa saya. Lalu di sini ada jaraknya, sama aja nih di sini langkah-langkahnya gitu. Di sini kita bisa menentukan untuk jarak hostnya yang bakal kita gunakan gitu. Dan di sini ada subnet max-nya, kita sudah hitung juga, dan broadcast kita bisa kira lah dari 32 kita kurang 1 berarti 31 gitu. Itu untuk broadcast. Dan default gateway ya sama aja ini tuh. Di sini kita sudah menentukan di 27 host, kita menggunakan yang awal di 103.0 sampai 103.32 itu untuk 27 host di switch 1 gitu. Lalu di 25 host di sini kan di 0 sampai 32 itu kan sudah digunakan. Nah, jadi di 25 host kita menggunakan yang selanjutnya dari 32 ke 64 dengan prefix yang sama di 27. Tuh. Lalu yang selanjutnya ada 14 host. Nah, karena di sini kan lalu kebanyakan ya di /27 itu di 30 dia mampu menampung 30 host, di sini cuma terpakai 40 host. Itu kan terlalu banyak sisanya. Jadi kita menggunakan prefix 28 yang menampung sekitar 16 host 16 host untuk broadcast dan untuk di awal itu yang harus pakai 0 itu contohnya. Dan ini pas gitu kan di 14 host yang terpakai tanpa sisa gitu. Ini kenapa saya langsung mengambil 64, karena kan di skala 32 hingga 64 ini kan sudah terpakai gitu kan. Ini udah terpakai gitu kan. Maka kita mencari yang belum terpakai gitu, walaupun prefixnya berbeda. Tuh. Di sini kita menggunakan di 103.64 hingga 103.80 dan subnet masknya yaitu 240. Lalu yang terakhir 8 host di sini. Kenapa dia menggunakan 29/29 ya tadi, karena di /29 tuh dia hanya menampung sekitar 6 host saja. Maka kita menggunakan /28 sekitar 14 host yang bisa kita gunakan. Maka kita menggunakan /28 dan di jangka atau yang bisa digunakan oleh si hostnya gitu di angka 10380 hingga 10390. Nah, ini udah saya ringkas. Di sini IP yang bakal digunakan dan subnet max. Di sini ada prefixnya. Oke. Di sini setelah kita menentukan IP-nya, kita akan konfigurasi IP address-nya ke LAN interface. Di sini di building 1. Building 1 kita enter aja. Kita masuk enable, kita config. Ini kita config. Kita yang pertama kita coba cek result dulu. Sini apa aja yang kita bakal konfigurasi. Yang pertama ada di network, di building, di port, IP address, port, subnet max, ada default gateway di OSD dan default gateway di switch 3. Oke. Kita kembali lagi ke konfigurasi di building 1. Kita akan masuk ke dalam di interface, masuk interface
G0/0. Nah, di sini kita masukkan IP address. IP addressnya berapa? Di G0 berarti di 1 di 27 host. Di 27 host nih IP-nya. IP kita gunakan yang awal 1 sampai 30. Kita kasih berapa tadi IP? 172.168 3103 di 0 dan subnet maxnya 255 224. Bit max tiga di 0. Oke, kita sudah konfigurasi di interface G0. Kita keluar, kita masuk ke dalam interface G0/1. Kita beri IP address. IP addressnya 172.168.103. Di sini udah 1 kita gunakan di 33 di 25 di /25 yaitu di 33 yaitu 255 224. Oke, no shutdown. Oke, di building 1 udah, lalu kita akan masuk ke dalam di switch 3 nih. Di switch 3 kita akan konfigurasi IP addressnya juga. Di switch 3 di VLAN 1 kita masuk ini config config terminal, kita interface VLAN 1, kita masukkan IP address di jangka di 14 yaitu IP addressnya di rentang 64 hingga 78 dengan subnet maxnya itu 240 172.31.103 di rentang 64 berarti 65 subnet max 255 240 bisa 6. Oke, lalu ada IP default gateway. Default gateway-nya yaitu 172.1.31.103 di 65. Ya kan? 65. Kita coba cek result. Default gateway di switch 3 di IP-nya masih salah.
di switch 3 kita masuk interface VLAN 1, kita berikan default berikan IP addressnya di berapa tadi, 3 di 78 enter. Sudah, kita cek apakah masuk. IP-nya belum masuk. Apa nih, di rentang berapa nih ya? 66. Oke, bisa. Di sini completionnya udah nambah. Lalu kita masuk ke dalam host D. Di host D kita akan masukkan IP addressnya itu 172.31.103 titik di jangka di 80, lalu subnet mark 240 seperti ini. Lalu default gateway apa nih, 172.31.103 titik di 8.1 udah dipakai 172.168 31.103 titik berarti di 255.240. Masukkan default gateway-nya yaitu 172.31.103 di 80. Oke. Ini masih kita cek apakah masuk di default gateway. Oke, default gateway ya salah. Masuk ke host D. Di laptop deh. Oke, completion sudah 100. Kita sudah di sini sudah kita konfigurasikan IP, kita subnetting berdasarkan VLSM. Lalu yang terakhir kita akan verifikasi. Kita akan verifikasi from building ke S3 di host D. Sheet kita coba ping ke ping IP ini dulu deh. Berapa tadi IP? 172.31.103 titik kosong. Oke, coba ke 1
21 dia berhasil, di 33 juga berhasil, ke berapa tadi, 60 di switch 3 yaitu di IP address 66 kita coba cek. Nah, dia sudah replay sukses. Oke, lalu kita terakhir di host D, yaitu di host D tadi 94. Kita coba cek 94. Oke, dia sudah sukses, sudah 100%. Ya berarti di kita konfigurasi IP berdasarkan VLSM sudah berhasil. Oke, mungkin sekian bisa saya jelaskan, saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.